Tadi saya ucapkan bahwa saya sudah ngintip-ngintip Pak ke Wikipedia Pak, bahwa Pak Joni Hermana ini SD, SMP, SMA sampai S1-nya di Bandung. Kemudian S1-nya berupa Environmental Engineering, wah susah. Bandung Institute of Technology, ITB. Okay. Kemudian S2-nya Master of Science University of Belgia. S3-nya Doctor of Philosophy University of Newcastle, United Kingdom, Inggris. Bapak Profesor Insinyur Joni Hermana MSc ESPHD adalah mantan rektor di ITS Institut Teknologi 10 November yang ke-11 untuk periode kepemimpinan 2015 sampai dengan 2019, di mana sebelum menjabat sebagai rektor ITS, beliau adalah menjabat sebagai dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan periode 2007 sampai dengan 2011. Ya. Nah, kemudian kisi-kisi yang saya dapatkan dari Wikipedia, banyak sekali kisah-kisah dari Bapak Profesor Joni yang menekankan bahwa dalam mendidik fokusnya bukan semata sebagai mahasiswa menjadi pintar, namun lebih penting adalah menjadi baik. Dalam rangka membentuk moral mahasiswa, kisah-kisah unik kepemimpinan Profesor Joni diantaranya GSB, Gerakan Sholat Subuh Berjamaah. Kemudian 3S, Sapa Sopan Santun, Cegah Degradasi Moral Anak Bangsa, membekali wisudawan dengan makna, karakter, dan lain sebagainya. Jadi memang Profesor Joni sudah proven ya Pak ya, terbukti mendidik. Baik, untuk tidak berbanyak lebar, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Bapak Joni, dan jika ada waktu dan kesempatan boleh bertanya jawab. Monggo Pak Joni. Di mana ya? Di mana? Oh di atas. Di sini. Boleh di sini, boleh ya. Monggo, terserah. Izin di atas ya? Iya, silakan. Biar kelihatan. Ya. Monggo Pak. Hah? Iya. Oke. Oh gitu. Oh iya. Ya udah. Sini aja di tengah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini malam yang luar biasa karena malam nuzulul Quran, dan saya mendapat kehormatan untuk hadir bersama Bapak dan Ibu, diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi di Masjid Al-Ikhlas ini. Mungkin juga bagi kami aja ya Pak. Alhamdulillah. Gini aja. Mungkin juga bagi saya tentu ini bagi saya tentu ini merupakan keistimewaan juga ya, keistimewaan karena bisa diundang di sini. Agak lain sehingga malam nuzulul Quran ini yang diminta untuk berbicara adalah akademisi gitu, bukan ustadz seharusnya begitu. Namun walaupun demikian mungkin tidak ada salahnya kita mendapat wawasan lain ya sebagai akademisi, walaupun tentunya
dalam menyampaikan ini, saya menyampaikan hal-hal yang ada di dalam Quran begitu. Tentunya dalam perspektif sebagai akademisi gitu ya. Boleh saja nanti ketika disampaikan ada hal-hal yang Bapak dan Ibu mungkin kurang berkenan begitu ya. Tapi ya seperti itu. Karena itu sebabnya mengapa dalam Islam itu banyak ya aliran, banyak mazhab, karena masing-masing mempunyai prosesi berbeda walaupun sumbernya sama, yaitu Quran dan hadis. Yang penting ukhuwahnya aja gitu ya, kebersamaannya begitu, mungkin itu bisa menambah wawasan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin melihat perspektif nuzul Quran itu dari keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Kalau Bapak lihat di sini, judul yang saya sampaikan gitu ya, ini karena dosen gitu, nyampaikannya pakai PowerPoint ya. PowerPoint pakai ini, pakai layar ini. Mohon izin. Jadi saya ingin melihat dari perspektif bagaimana kita memaknai keistimewaan dari bulan Ramadan ini agar kita mendapat rahmat dari Allah. Karena seperti diketahui, berpuasa di bulan Ramadan adalah intinya untuk mendapatkan takwa. La'allakum tattaqun. Nah, mungkin saya harus lihat ini karena di situ nggak kelihatan ya. Jadi secara prinsip sebetulnya Bapak dan Ibu ada dua peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan ini, dan itu menjadi keistimewaan dari umat Muslim yang berada di bulan Ramadan. Pertama adalah nuzul Quran ini, yaitu turunnya Al-Quran, yang dimaknai sebetulnya dalam dua pemahaman gitu ya. Ada yang memaknai dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian setelah itu turun lagi dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan tanggalnya pun ada yang mewarnai 17 Ramadan, ada lagi yang mewarnai 24 Ramadan. Tapi bagi kita sebetulnya lebih penting adalah maknanya kenapa Al-Quran itu harus diturunkan gitu ya. Nah itu yang pertama ingin saya bahas. Kemudian sebetulnya seistimewa apa Al-Quran itu? Saya ingin memberikan beberapa contoh ya yang menggambarkan keistimewaan Al-Quran supaya Bapak dan Ibu juga punya gambaran. Memang Al-Quran itu bukan buatan manusia gitu, tapi semata-mata adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tentang peristiwa yang juga luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang pada prinsipnya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kalau 1000 bulan itu dihitung dalam bentuk tahun, kira-kira 83 tahun. Ya. Bagaimana kita ingin mendapatkan? Dalam beberapa tafsir itu dijelaskan manusia pada zaman dulu itu hidupnya itu lama sekali, kecuali umat Nabi Muhammad ini rata-rata ya cuma sekitar 60 sampai 70 tahun gitu. Padahal kalau dulu misalnya Nabi Nuh ya hampir 1000 tahun gitu, usianya lama-lama sekali. Nah sehingga ini sebetulnya kesempatan bagi umat Muslim untuk mendapatkan fadilah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, agar mereka selamat di akhirat begitu ya, setara dengan 83 tahun. Karena itu sebagai Muslim kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Oke, next. Nah, pertama saya ingin menjelaskan tentang keistimewaan dari nuzul Quran itu ya, disebutkan di situ Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di situ disebutkan bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Jadi sudah jelas ya bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah kemudian makna diturunkan itu kemudian dijelaskan juga di dalam As-Suara 193 yang bunyinya di situ yang artinya yang dibawa turun oleh Ruhul Amin gitu ya, Jibril gitu ya, kali ini ke Nabi Muhammad. Nah silakan berikutnya. Nah jadi Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita melihat keistimewaan nuzul Quran itu, pertama adalah merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai ibadah Ramadan
merupakan wujud kita mengetahui dan memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi artinya begini Bapak dan Ibu, diturunkan Quran itu hendaknya disikapi tidak semata-mata sebagai bentuk tertulis ya dari apa yang kita katakan sebagai the word of God, kata-kata dari Tuhan begitu. Tetapi harusnya lebih dimaknai oleh kita bukan sebagai bacaan tekstual tapi sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kalau kita bicara Quran itu kan mushaf sebetulnya. Tetapi Quran itu hendaknya diletakkan di dalam hati dan kemudian diimplementasikan. Hal-hal yang berkaitan apa saja yang dikatakan di dalam Quran itu menjadi bagian dari sikap hidup kita. Nah, bagaimana itu yang harus kita coba lakukan? Next please gitu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini ya, ada kalimat yang dikeluarkan oleh Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Itu dalam surat Sajdah ayat 9. Artinya apa ya Pak dalam hal ini? Artinya adalah, ini banyak diterjemahkan pengertian ini, bahwa asal jadi kejadian manusia yang berasal dari ibu bapak itu, kemudian disempurnakan oleh Allah dengan meniupkan ruh ke dalam manusianya, sehingga manusia itu bisa berpikir gitu ya, bisa mendengar gitu. Bisa berpikir, bisa mendengar, bisa melihat. Jadi artinya ya oleh seorang ustadz yang juga dokter itu diterjemahkannya gini Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya yang melihat, yang berpikir, yang mendengar itu adalah ruh yang ditiupkan ke dalam tubuh kita. Buktinya apa? Kata dokter itu begini. Buktinya kalau suatu saat kita tertidur, apakah kita melihat? Oh jelas tidak, yang merem gitu. Apakah kita mendengar? Tidak. Apakah kita berpikir? Juga tidak. Allah pada saat kita tidur tuh menggenggam ruh kita itu. Hanya kemudian ketika kita bangun diserahkan kembali. Ada yang tidak dikembalikan gitu. Di dalam Quran kan disebutkan begitu. Jadi yang namanya telinga, yang namanya mata, yang namanya otak, itu atau panca indera kita lah, itu intinya itu bisa berfungsi ketika ada ruh di dalam tubuh kita. Sehingga sebetulnya yang menjadi sumbernya itu ruh. Kalau dalam bahasa komputer itu yang brainware-nya itu, ruhnya itu. Sementara yang namanya mata, yang namanya otak, yang namanya telinga itu adalah apa? Itunya saja. Katakanlah kalau ininya hardware-nya saja. Kalau komputer itu. Ini komputer itu kan kalau misalnya tidak ada baterainya gitu loh, tidak ada ruhnya, nggak bisa berpikir, nggak bisa bekerja itu kan gitu. Intinya seperti itu. Jadi sesungguhnya yang menjadi inti dari manusia itu adalah ruhnya itu. Karena itu, klik lagi coba. Karena itu ya, Allah itu tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat bentuk fisik kita, tidak melihat amalan kita, tapi hanya melihat apa? Amalan yang didasarkan kepada niat kita yang ada di dalam hati. Jadi sia-sia amalan yang kita lakukan kalau niatnya bukan karena Allah. Sia-sia hal-hal yang kita lakukan bukan karena Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu hal yang baik, apalagi yang buruk ya, Allah melihatnya dari niatnya. Inama amunul biniat ya. Jadi dalam proses ini sesungguhnya Quran itu diturunkan karena ingin mendidik ruh tersebut agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ya yang harus ini? Apa saja yang harus diperhatikan ya oleh Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, di dalam Quran dikatakan sesungguhnya manusia itu cenderung ingkar.
Jadi memang jiwa ingkar itu artinya kafir, menutupi gitu ya. Cenderung mengingkari, cenderung menutupi apa yang menjadi kebenaran dari Allah. Itu memang udah dalam sifat manusia. Kalau dalam bahasanya Imam Ghazali itu ada nafsu amarah, ada pertama nafsu lawamah gitu ya. Nafsu lawamah itu adalah sifat-sifat misalnya bohong, dusta, hasad, iri, dengki, hapus, fitnah. Ada lagi nafsu amarah, nafsu yang tidak dikendalikan, bahkan manusia itu bisa lebih kejam daripada binatang. Nah, nanti ada lagi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang sudah mendapatkan ridho Allah. Gitu. Nah, sebetulnya yang kita ingin kendalikan, Allah itu ingin mengajari kita, mengajari ruh yang menjadi dasar niat di dalam hati kita itu dengan ini, dengan menurunkan Al-Quran dan hadis itu yang diturunkan melalui Rasulullah. Sesungguhnya Allah menurunkan Nabi Muhammad semata-mata, atau sesungguhnya Nabi Muhammad diturunkan semata-mata untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu sebenarnya di mana? Di hati. Jadi mau dalam posisi apapun kita, rektor sekalipun seperti saya dulu, profesor gitu ya, apapun lah, presiden bahkan semuanya, di dalam hatinya sebagai manusia, dia itu pasti mempunyai sifat bohong, sifat dusta, iri, dengki, siapapun. Tidak peduli siapapun yang hadir di sini. Nah, kewajiban kita adalah memeranginya dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam Quran dan hadis. Jadi seumur kita hidup, kita akan selalu berperang dengan sifat-sifat ini tadi. Karena itu, apalagi kalau jadi presiden mungkin ya, yang namanya sifat-sifat ini, dorongan-dorongan ke arah ininya tuh jauh lebih besar yang ganggunya tuh. Setan yang ganggu itu lebih besar, lebih sakti daripada yang ke rakyat biasa gitu. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, Quran itu sebetulnya diturunkan untuk memperbaiki atau untuk mendidik apa yang ada di dalam diri kita, yaitu ruh kita, agar bisa mengendalikan hawa nafsu, baik lawamah apalagi amarah, agar kita mencapai nafsu yang terdidik, yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Pada saat itulah nanti kita kembali ke alam baka itu, sesuatu yang pasti, ke alam akhirat maksudnya. Kita itu akan dijemput begitu ya. Kembalilah jiwa yang tenang, kembalilah, masuklah ke dalam barisan orang-orang yang soleh dan malaikat. Kembalilah dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, sebetulnya itu intinya Bapak dan Ibu. Makanya saya tidak paham ya, ada orang yang mengatakan, buat apa ngikuti Quran dan hadis itu ketinggalan zaman? Kita sudah modern. Itu salah paham. Sebab tidak peduli manusianya itu kapan saja adanya. Pada posisi zaman dulu, zaman sekarang, zaman akan datang, walaupun dengan teknologi yang semaju apapun, sifat dasar manusia yang ada di dalamnya tidak akan lepas dari sifat yang sama, yaitu apa? Cenderung bohong, cenderung dusta, cenderung iri, cenderung dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong. Intinya itu, Pak. Karena memang itu sifat yang diberikan sejak lahir oleh Allah. Gitu. Klik lagi, kebanyakan itu nanti keburu malam ya. Nah, karena itu ya, di dalam hadis itu disebutkan, Rasulullah melalui Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amalan kalian. Dan tentunya semuanya berawal dari niat tadi. Apakah niat kita itu karena Allah, ataukah karena ingin mendapat pujian, atau apapun gitu ya. Makanya ini malam nuzulul Quran ya, itu menjadi pengingat sebetulnya pada kita tentang makna kenapa Quran itu diturunkan. Dan juga dijadikan alat bagi kita untuk bermuhasabah. Sejauh ini tuh kita sudah betul-betul menjalankan apa yang diinginkan Allah apa tidak gitu. Klik lagi.
Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, Allah itu sebetulnya ingin mendidik rohaniah kita dengan cara mewahyukan yang diwahyukan. Maksudnya tuh gini ya, mungkin agak sedikit membingungkan, tapi intinya begini. Ilmu agama itu bukan ilmu sekolahan. Belum tentu seseorang, seperti kalau sekolah kita itu ya, kalau sekolah itu berhasil memperbaiki moral manusia, akhlak manusia, maka yang namanya S3 itu pasti lebih baik daripada S2. Kan gitu kan logikanya. S2 harus lebih baik dari S1, tapi nyatanya enggak. S3 tapi malah tambah korupsi, misalnya gitu loh. Kan itu tidak mempengaruhi proses pendidikan itu. Bahkan kalau kita bicara dari sekian murid di pesantren itu, yang diajari oleh kiainya, itu yang menjadi betul-betul ustadz ya, itu hanya berapa orang saja. Kenapa yang lain tidak? Atau misalnya Mbah Mun ya, kan muridnya tuh banyak. Kenapa yang menonjol cuma Gus Baha saja misalnya? Ini contoh saja ya. Karena beliau yang mendapat hidayah dari Allah gitu. Karena itu Bapak dan Ibu, saya teringat dari apa yang diajarkan oleh Ustadz Ad-Hidayat. Ketika beliau tiba-tiba seperti seorang ustadz yang punya memori fotografik gitu. Quran ayat sekian, di halaman sekian, di atas di halaman dan seterusnya. Sangat hafal dengan itu. Dulu beliau bercerita kalau beliau itu memahami Al-Quran dan sebagainya, karena setiap mau belajar itu, beliau selalu menunjuk, ya Allah, ajarkanlah ilmumu kepadaku, dan permudahkan. Jadi kalau misalnya mau belajar agama, itu yang harus didoakan, itu yang harus kita berdoa gitu loh. Karena ilmu agama itu diwahyukan, dasarnya itu. Kalau misalnya hasil pendidikan kan berarti yang namanya Rasul Nabi itu jumlahnya ada berapa itu tadi misalnya ya itu mana coba klik ada berapa Rasul dan ini Mas. Oh nanti udah kelewat mungkin ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau misalnya berdasarkan harus lulusan pesantren yang namanya Rasul, artinya atau dibaliklah, kan selama ini yang namanya Rasul dan sebenarnya tidak ada yang lulusan pesantren, tidak ada yang lulusannya gitu kan, bukan berarti rasanya itu ikhtiar manusia. Makanya kalau nggak salah tuh yang dulu yang Kiai Masruri itu yang di Kedinding Pak, yang almarhum, itu beliau pernah bertanya begini, apa sih bedanya profesor dengan kiai katanya? Kalau profesor itu hanya mentransfer ilmu ke mahasiswa, setelah itu sudah selesai. Tapi kalau yang namanya kiai itu mengajari santrinya, terus setelah itu dia berdoa, mendoakan agar santrinya itu mendapat hidayah dari Allah untuk bisa paham tentang ilmu agama. Sebab hanya Allah yang bisa membantunya, bukan kiainya. Makanya Mbah Mun sendiri pun begitu. Tugas kiai itu, katanya tugas saya itu hanya mengajar saudara gitu ya, pesantren, santri. Selanjutnya urusannya Allah, apakah Anda itu menjadi seorang yang paham tentang agama atau tidak gitu. Makanya kita sebagai santri, sebagai mahasiswa, sebagai murid atau sebagai manusia lah, kita harus berusaha selalu mendapatkan, atau kita harus selalu berusaha mendoa kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah dari Allah, agar kita mengerti ilmu agamanya. Karena ilmu agama itu diwahyukan gitu. Klik lagi ya. Oh itu tadi tuh ada tulisannya, balik lagi. Enggak yang tadi. Yang tadi balik lagi. Balik lagi. Nah, di sini kan ada 1000 jumlah aulia dan anbiya itu jumlahnya 124.313 orang dan rasul itu 313 orang. Hanya dalam hal ini yang paling top itu ya yang dirasulkan Allah adalah Muhammad abduhu wa rasuluh ya. Nah, jadi jelaslah ya bahwa di dalam hal ini Bapak dan Ibu, turunnya Quran itu adalah untuk memperbaiki atau menjadi petunjuk bagi kita membedakan mana yang baik dan benar, agar hati kita tuh lurus, agar ruh kita itu terdidik sehingga menghasilkan nafsu atau diri yang mutmainah gitu ya.
yang tenang. Jadi tidak pernah merasa sedih, karena kita semua mengembalikan kepada Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang buruk dari Allah. Yang buruk itu ada dari kita sendiri. Kita lah yang menzalimi diri kita sendiri. Begitu kata Allah. Klik lagi ya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, kalau kita kemudian mempunyai masalah dalam kehidupan, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selama kita yakin dan percaya, Allah akan memberi jalan dari jalan yang tidak kita duga-duga. Sebagai rektor misalnya, saya juga banyak menumpuk masalah gitu. Tapi ketika masalah itu dihadapi, satu-satunya doa saya mengatakan, ya Allah, masalah ini juga berasal darimu. Karena atas izin, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu semata-mata atas izin Allah. Gitu. Dan di dalam Quran kan disebutkan bahkan daun jatuh pun sepengetahuan Allah, dengan izin Allah. Jadi ada niat jahat kepada orang bisa terjadi karena Allah mengizinkannya. Karena itu kita meminta pada yang memberi izin gitu ya. Gitu. Intinya begitu. Karena itu kembalikan pada Allah gitu ya. Jadi kalau kita bertakwa pada Allah, maka kita akan mendapatkan sabar dan mendapatkan Allah selalu di samping kita. Ya, klik lagi. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu itu tentang mengapa Quran diturunkan ya. Jadi sebagai petunjuk atau digunakan sebagai panduan bagi kita untuk memisahkan mana baik dan benar di mata Allah. Dan kedua, kenapa Quran? Seberapa istimewanya Quran? Karena itu sering menjadi pertanyaan. Dan disebutkan di dalam firman Allah itu bahwa Quran itu diturunkan sebagai obat untuk penyakit hati. Kembali lagi, memperbaiki ruh di dalam hati kita. Dan dia merupakan rahmat bagi orang beriman. Semakin kita meyakini apa yang ada di dalam Quran, semakin nyaman hidup itu sebetulnya. Gitu. Karena kita percaya segala masalah berasal dari izin dari Allah. Karena itu kita kembalikan lagi pada Allah dan Allah lah yang akan menyelesaikannya. Gitu. Sementara untuk bagi orang zalim, maka tambah rugi lagi ya. Gitu. Klik lagi. Nah, di sini ya kalau kita bicara Al-Quran, di dalam Quran sudah disebutkan Al-Quran itu menjelaskan ayat-ayat yang ada di lingkungan dan alam semesta kita. Ya. Di situ di dalam Zariyat 20:21 disebutkan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Gitu. Coba dilihat ya, klik lagi. Ini ya, kalau dari segi akademik tuh orang mau mengerti dari mana asal muasalnya alam semesta kita. Itu kemudian dikenal sebagai teori Big Bang ya. Kita berasal dari massa yang sangat kecil tetapi mempunyai densitas yang luar biasa besar. Kemudian dia meledak itu terus kemudian membesar yang dikenal dengan teori Big Bang. Di Quran itu sudah dijelaskan. Ya, di surat An-Anbiya itu disebutkan bahwa dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan di antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa engkau tidak juga beriman? Bahkan saya suatu saat, saya waktu di sekolah di Inggris itu pernah ya nonton di TV itu gitu ya. Ada ketua partai Islam. Di Inggris ada partai Islam ini ya, partai Islam Britania Raya gitu. Nah, dia itu cerita mengapa dia masuk Islam. Dia orang Inggris tapi masuk Islam. Jadi awalnya tuh suatu saat dia pernah pernah lihat ada ke rumah saudaranya terus ada tumpukan buku di sana apa itu Quran. Begitu dia buka, terus dia ada kalimat pertama tuh bulan terbelah gitu. Kan ada ya di dalam Quran ya bahwa bulan suatu saat pernah terbelah. Terus dia bilang, alah ini buku apa? Disimpan lagi. Tapi dia lihat Quran. Terus setelah itu dia bilang, dia itu setelah tidak sengaja nonton wawancara astronot Amerika yang ke bulan itu ya. Nah terus salah satu penanyanya itu BBC-nya itu nanya, kenapa sih Amerika membuang uang begitu besar untuk ke bulan gitu ya? Padahal dengan uang yang sama kita bisa untuk pendidikan, untuk apa?
Loh, kata astronotnya bilang gini, loh banyak informasi keilmuan yang kita dapatkan gitu. Terus apa diantaranya ketika Anda ke bulan? Dia bilang begini, dari hasil penelitian kita di bulan, ternyata bulan itu pernah belah gitu loh Pak. Itu langsung dia langsung ingat Quran itu. Terus dia balik lagi cari Al-Quran itu, terus dia baca, dan sejak itulah dia masuk Islam gitu. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu yang terjadi. Ya kemudian klik lagi ya. Misalnya teori Big Bang ini cepat saja. Terus kemudian dengan cahaya bulan. Yang luar biasa di dalam Quran itu, Quran membedakan ya antara matahari yang disebut yang Syam dan Siraj atau Obar, atau dengan Warhaj, atau lampu menyala, dengan kata bulan sebagai munir ya, munir di situ. Munir itu berarti tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tetapi dia memantulkan cahaya. Ternyata kemudian terbukti kan dari perkembangan ilmu bahwa bulan itu tidak punya cahaya, tapi dia tuh memantulkan sinar matahari. Itu ya. Terus kemudian di Quran itu juga, Al-Furqan bab 1, klik lagi. Gunung ya. Nah, gunung kan pada prinsipnya itu seolah-olah menghujam ke lapisan bumi dan diam ya. Tapi pada kenyataannya di dalam Quran itu disebutkan bahwa gunung itu bergerak. Dan sekarang dengan pengetahuan teknologi yang berkembang, orang kemudian tahu bahwa memang bulan itu gunung itu bergerak beberapa sentimeter per tahunnya. Makanya terjadi patahan-patahan yang pada satu saat ketika gerakan itu terjadi, giclek lah gitu ya kalau bahasa itu. Giclek itu apa ya? Terjadilah gempa. Karena giclek atau patahan itu gerak sedikit aja itu dampaknya luar biasa. Nah itu dinyatakan dalam beberapa surat di Al-Quran ya, bahwa gunung itu sebetulnya bergerak. Terus klik lagi ya. Besi kan awalnya orang mengatakan itu ada di bumi. Ternyata dari Quran itu disebutkan bahwa besi itu berasal dari ruang angkasa yang turun ke bumi. Dan itu kemudian secara ilmiah sudah dibuktikan juga. Dan itu ada di surat Al-Hadid 25. Terus kemudian ada air yang satu ya, yang pembatas dua perairan yang berbeda ya. Asin dan tawar gitu. Itu ternyata kemudian mana Rasul tahu ya pada Nabi Muhammad yang hidup di abad ke berapa? 6 atau 7 tahu ada yang terpisah, perairan terpisah ya dengan sifat yang berbeda. Itu ada di surat Ar-Rahman dan An-Naml gitu ya. Terus kemudian klik lagi. Ini hanya sekedar beberapa contoh saja, tidak bisa semuanya ya. Kemudian untuk penciptaan manusia, bagaimana proses dari mulai di sperma dan ovum membuahi ovum, kemudian berkembang menjadi gumpalan darah, kemudian peristiwa itu digambarkan secara jelas di dalam Al-Quran, di dalam surat-surat itu semua. Dan kemudian baru setelah beberapa abad orang baru mengerti dengan perkembangan dunia kedokteran ketika orang sudah bisa melihat dalam perut, baru tahu bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu benar gitu. Mana yang diciptakan dulu, tulangnya apa dagingnya dulu, itu dijelaskan. Luar biasa sekali kan gitu ya. Klik lagi. Terus itu dari segi keilmuan masih banyak contoh lagi. Tapi kita ingin melihat dari segi keindahan bahasanya. Bapak dan Ibu, kenapa Quran itu turun dalam bahasa Arab gitu ya? Karena kalau kita bicara bahasa Indonesia Bapak, kosakata bahasa Indonesia itu cuma sekitar 140.000. Kosakata bahasa Indonesia, orang Indonesia itu sederhana sekali bahasanya ternyata. Tapi kalau bahasa Inggris sekitar 1,4 juta. Tapi kalau bahasa Arab 12 juta loh Pak. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan bisa tahu betapa luar biasanya bahasa Arab. Makanya dia menjadi pilihannya Allah untuk bahasa Quran gitu. Nah, ini banyak yang dipertanyakan. Kalau Bapak lihatnya Al-Quran ada yang diulang-ulang, ada yang kadang-kadang loncat. Ini lagi cerita soal ini kok tiba-tiba loncat jadi ke zaman Nabi Musa. Seolah-olah gitu ya, loncat-loncat. Tapi ternyata ya, ada ahli itu, istilahnya ahli, bukan linguistik yang namanya tuh, ahli itu. Dia mempelajari struktur dari Al-Quran, segi linguistiknya. Klik lagi ya. Ternyata itu luar biasa sekali. Ini misalnya tentang ini ya. Ini kalau ayatnya nggak kelihatan di situ. Itu surat Yasin ya. Yasin 40. Di situ disebut la samsu yang bagi laha
anturika komaro wala lailu sahidriku nahar wakulu fi falaki yasbahu. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah yang falaki yasbahun yang ditelak itu. Falaki yasbahun itu ya yang di sebelah sana. Itu ternyata Bapak dan Ibu kalau kita lihat ya di situ dikatakan kuli fi falaki yasbahun gitu ya. Nah, kata-kata kulufi falaki itu kalau dilihat dari sisi itunya, ujung dan ujungnya itu huruf K ya, K. Di sini K juga, kaf. Kemudian di tengahnya nomor 2 dan nomor 4 gitu ya. Itu sama-sama huruf lam, L ya. Terus kemudian ke di sini aja ya. Saya nggak kelihatan. Nah, ini ya di tengahnya ini nomor 1 K L ya, F-nya gitu, fa-nya ya, ini fa. Dan di tengahnya itu ya. Ya itu nih yasbahun itu ya. Yasbahun itu artinya mengorbit atau berputar. Jadi maksudnya itu ya, ini kan cerita tentang tidak mungkin matahari ya itu mendahului bulan gitu. Itu di situ bunyinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam tidak dapat mendahului siang. Semua itu pada garis edarnya. Jadi masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, masing-masing berdasarkan garis edarnya yang terakhir kulufi falak. Itu kalau ini kan ini simetris ini ya. Jadi ini kalau alih bahasa sih ya, kalau ini dengan ini dengan ini ya sama, ini dengan ini sama, dan terakhir ini ya itu bunyinya yang di tengah itu bunyinya adalah mengorbit dan berputar. Coba diklik lagi. Oh ini yang beda lagi. Ada naik ke bawah? Ada kehapus mungkin. Klik lagi. Enggak, turun. Ya, sekali lagi yang tadi. Nah, jadi intinya tuh ini menjadi pusat perputaran gitu ya. Menggambarkan peredaran antara bulan dan matahari. Jadi luar biasa sekali ya keindahannya. Itu yang ahli linguistik. Terus misalnya ada lagi ini surat Yasin misalnya surat Al-Qudsri ya. Allahu la ilaha illallahul qayyum. Ya. Kalau kita lihat ini saya beri warna yang sama gitu ya. Ini juga simetris, Pak. Ini Allahu la ilaha illallahul qayyum. Ini kan sama ternyata dengan ini. Terus kemudian yang kalimat kedua la nuhidu Allahu la ilaha illallahul qayyum la tuhidu sinatu wala naum lahu ma fis samawati dan seterusnya. Jadi kalau misalnya mungkin diklikkan gitu ya, diklikkan lagi, klik lagi coba ini kan supaya ini. Jadi kalimat 1 dengan kalimat kalau dibagi dalam 9 ya yang tadi, coba balik lagi. Allahu la ilaha illallahul qayyum wa huwa ala kulli alim azim ya. Jadi ini menjelaskan sifat Allah. Di sini yang terakhir ini Allah Maha Tinggi, ini Maha Besar, yang ini. Yang di sini juga ini adalah Allah Maha Hidup dan Maha mengurus sesuatu, gitu ya. Terus kemudian yang keduanya, ini yang itu la tuhudus sinatu wala naum ya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur gitu kan ini. Terus di sini ini wala yuhiddu huzuma wala yuhiddu wala yuduhu hisuhuma. Ini pada prinsipnya adalah dia tidak merasa berat menerima keduanya. Jadi ini ya mempunyai pemahaman yang sama gitu ya dengan yang di bawah. Terus kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Di sini kepunyaan apa kepunyaannya apa ada yang di bumi. Ya, mirrornya ya cerminannya ini yang di sini. Di sini artinya kursi wa kursi samawati wal ard.
kursinya meliputi langit dan bumi. Terus kemudian yang ungu ini, ini kalimat yang nomor 4, ini dengan nomor 6. Sebetulnya bukan kalimatnya penggalannya, karena ini satu ayat kan. Di sini disebutkan tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dan yang di bawah pengertiannya, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun apapun yang tentang ibunya melainkan apa yang dia kehendaki. Jadi simetris sekali ya. Kalau diklik lagi coba di itu. Sementara ya jadi 1 dengan 9 itu menunjukkan sifat Allah. Terus yang nomor 2 dengan nomor 8 itu menunjukkan di sini sifat makhluk ya. Di nomor 8 itu sifat Allah. Kemudian kalimat 3-nya menembaskan bahwa Allah itu pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Sementara di kalimat 7 itu Allah menegaskan bahwa kursinya, kerajaannya meliputi langit dan bumi. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah lah pemilik sekaligus raja langit dan bumi ya. Terus kalimat 4 dengan kalimat 6. Kalimat 4 menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki otoritas kecuali Allah memberikannya atas izin Allah. Dan kalimat 6 menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki ilmu kecuali atas kehendak Allah, gitu ya. Sama kan gitu. Nah, yang terakhir yang menarik, kalimat di tengah ya. Lihat ya, kalimat di tengah tuh bunyinya gini. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang. Jadi betul-betul di tengah dia sebagai cermin ya. Ke kanan bicara yang sama, ke kiri bicara yang sama. Luar biasa sekali. Jadi ahli-ahli bahasa tuh sampai meneliti seperti ini untuk mengetahui bahwa struktur Al-Quran itu luar biasa. Misalnya surat Al-Baqarah coba di itu. Ya, surat Al-Baqarah ya. Itu kalau dibagi itu ternyata ada 9 bagian. Jadi bagian 1 yang dari mulai keimanan kekafiran maksud Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu ya. Itu terus bagian akhirnya itu juga bicara soal keimanan kayak lillahi ma fi samawati wal ardi wa ma unkudu ma fi anfusikum aw yubu bisillah wa makru bila ma yasau dan seterusnya sampai lindungilah kami dari orang-orang kafir gitu. Jadi cerita bagian 1 dengan bagian terakhir itu sama. Terus bagian 2-nya tentang penciptaan dan pengetahuan, bagian 8-nya penciptaan dan pengetahuan. Terus nomor 3-nya tentang hukum yang diberikan pada Bani Israel. Nomor 7-nya hukum yang diberikan kepada Muslim. Kemudian nomor bagian 4-nya ujian yang dijalankan Nabi Ibrahim. Jadi bagian 6 juga tentang uji tapi bagi Muslim. Muslim akan diuji. Ya, yang kalimatnya tuh yang apa? Kita mengatakan bahwa kita Muslim padahal kita belum diuji gitu. Ya gitu. Nah terus yang di tengahnya lihat ini ya. Yang di tengahnya itu bicara perpindahan arah kiblat sholat. Kalau kita lihat klik lagi ayatnya coba. Nah di sini disebutkan ya kalimat tengah itu bagian 5 Pak, tengah-tengahnya itu ayat 143. Kan total Al-Baqarah kan 286. Ini 143. Dan bunyinya di situ tuh adalah dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Bayangkan ya. Cerita soal orang yang kafir yang ini dan di sini yang Muslim gitu ya, Bani Israel dan sebagainya. Terus di tengahnya itu bicara bahwa Islam itu adalah umat Islam itu adalah umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu, gitu ya dan seterusnya. Terus di sini kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kami berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh perpindahan kiblat ini sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Jadi bagus sekali kan struktur dalam itu. Klik lagi ya. Nah, terus kalau kita bicara dari ini ya, dari apa? Isinya Al-Quran, orang ada yang hitung juga, Pak. Berapa kata-kata dunia dan akhirat? Ternyata dunia dan akhirat itu sama-sama 115 kali. Terus kemudian malaikat dan setan ya. Di dalam Quran itu ada 88 kali kalimat setan,
kata malaikat ada juga 88 kali. Terus hidup dan mati itu juga ada 145 kali masing-masing. Terus kemudian baik dan buruk ada 167 kali masing-masing. Jadi ada as-solihat dengan as-sahab. Kemudian kata hari itu ada 365 kali. Terus kata bulan di dalam Al-Quran ada 12 kali. Kemudian mereka berkata ya, itu ada 332 kali. Dan katakanlahku ya, itu ada 332 kali. Terus katakan iblis itu ada 11 kali. Dan kata berlindung dari iblis juga ada 11 kali. Jadi betul-betul ini menunjukkan bahwa Quran itu bukan ciptaan manusia gitu. Masa mungkin sih kita bisa mengarang-arang gitu, apalagi yang menuliskan Quran itu menyampaikan Quran itu Rasulullah yang ummi ya, yang buta huruf. Klik lagi. Jadi dengan demikian memang Quran bukan buku biasa. Jadi sayang sekali kalau kita tidak menggunakan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Klik lagi. Nah sekarang tentang Lailatul Qadar ya, saya mungkin tidak terlalu berpanjang karena sudah lama sekali. Klik lagi. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara keistimewaan Lailatul Qadar kita sudah tahu di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa jika seseorang beribadah pada malam tersebut, berarti kita mendapatkan fadilah ibadah selama 83 tahun ya, karena 1000 bulan. Cuma menjadi pertanyaan kita, kan kalau coba diklik ya, kalau kata ini kan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah bersabda katanya, carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir bulan Ramadan. Masalahnya kita memulai satu Ramadannya beda. Jadi kembali kepada keyakinan kita saja. Sebab kalau kita meyakini hari ini yang ganjil atau yang genap, itulah yang harus kita pegang gitu. Tapi walaupun begitu, sepertinya di sini disebutkan carilah dalam 10 hari terakhir gitu ya, agar bisa diraih. Mudah-mudahan kita bisa meraihnya. Klik lagi ya. Nah, bagaimana upaya kita Pak untuk bisa mendapatkan itu? Di sini ada beberapa tips ya gitu ya. Pertanyaan, upayakan salat Isya dan subuh berjamaah di masjid itu, dan Bapak dan Ibu saya kira sudah itu. Terus kemudian melakukan itikaf di masjid ini. Kemudian ketiga itu menghidupkan malam, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, misalnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya gitu ya. Kemudian memperbanyak doa dan zikir. Illahumma innaka afuwun tuhibbu afwan fa'fu anni. Jadi ini yang banyak biasanya digunakan. Terus kemudian ada lagi doa zikir ya, klik lagi. Istighfar sayyidul istighfar ya. Pada saat sahur, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana dan seterusnya. Itu kalau bisa diinikan saat sahur gitu ya, ulang-ulang. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang selalu melakukan doa pagi petang, pasti ini selalu dibaca ya. Atau al-masurat ya. Klik lagi. Dan memperbanyak tilawah Quran gitu ya. Saya kira itu konsekuensinya Bapak dan Ibu, karena Quran itu memang sengaja diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia, apalagi setelah Rasulullah tidak ada, sehingga wajib bagi kita untuk melakukan tilawah setiap saat gitu ya. Syukur-syukur dalam 1 bulan ini bisa 1 juz gitu ya, atau bisa lebih daripada itu gitu. Kalau sahabat Nabi itu sampai satu malam itu sampai berapa kali hatam begitu ya. Itu bagaimana caranya ya, saya nggak tahu. Terus kemudian yang berikutnya adalah memperbesar sedekah gitu ya. Nah ini juga merupakan hal yang perlu kita catat, karena ketika misalnya kita meninggal, di dalam Quran kan disebutkan ketika seorang mayit itu ditanya di dalam kubur, dia mengatakan, ya Allah berilah saya kesempatan sebentar saja agar saya bisa bersedekah gitu. Kenapa sedekah yang dipilih? Kenapa bukan puasa, bukan sholat atau bukan apa, tapi sedekah gitu. Karena sedekah itu pada prinsipnya mempunyai makna yang besar, mempunyai makna yang besar bagi kita.
Karena begini Bapak dan Ibu, hakikat sedekah itu pada prinsipnya seperti yang diajarkan di dalam Quran itu, ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang itu bukan berarti kita menyantunin orang itu. Hakikat sebetulnya di depan Allah adalah kita sedang menyantuni kita sendiri di depan Allah. Makanya orang itu atau mayit yang meninggal itu mereka berkata, saya ingin sedekah gitu. Karena semakin banyak sedekah maka semakin banyak nanti kita disantuni Allah di akhirat terutama di dunia dan akhirat. Makanya penting sekali kita melakukan sedekah ini. Gitulah saya kira ya, klik lagi. Mohon maaf ini saya tidak menyampaikan secara baik ya, tetapi dalam hakikat ini saya hanya ingin membangkitkan girah kita terhadap Islam, keislaman kita ya, bahwa Allah telah menunjukkan jalan kepada kita untuk bisa menjadi orang-orang yang beruntung ketika kita kembali ke akhirat, yaitu dengan mengikuti apa yang ditulis di dalam Quran dan hadis gitu. Intinya sebetulnya begitu saja. Kenapa Quran harus diikuti? Ya, tadi sudah saya sampaikan alasannya, dan kedua, Quran itu seperti apa, dan itu sudah kita bisa lihat memang itu betul-betul adalah kalimat dari Allah gitu ya, kata-kata Allah yang dibukukan gitu, sehingga secara prinsip ya, tidak boleh ada keraguan kita dalam mengikutinya. Saya kira begitu Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf ya kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Kita mohon izin boleh di copy ininya? Silakan, sudah ada. Sudah ya? Jadi bagi jamaah Bapak Ibu yang pengen memperdalam presentasi ini, monggo nanti bisa copy ke Pak Haran. Ya. Terima kasih karena tadi saya mencoba mencatat Prof, nggak nuntutin Prof. Ya, Bapak Ibu barangkali ada boleh tanya jawab? Boleh bertanya tapi dijawab mungkin bisa mungkin tidak. Gak apa-apa ya. Barangkali dari hadirin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai ini? Sudah ada? Atau nanti aja ya kopi dari PowerPoint-nya Pak Prof ya. Ya. Oke. Kalau memang sudah tidak ada dan memang sudah semakin larut Prof. Jadi mohon perkenannya menutup dengan doa. Yang ini aja dari itu saya pulang begitu. Oh gitu ya? Nanti kurang pas. Pak Nurul kok. Pak Nurul, mohon ditutup dan sekali lagi terima kasih Pak Prof atas presentasinya, dan akan dengan demikian setelah ditutup oleh Pak Nurul selesai acara Nuzul Quran malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-mafratan ba'da al-maut. Allahumma hwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا لنكونن من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار عز وجل يا رب العالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, dengan berakhirnya acara ini kita tutup dengan foto bersama ya Prof.